Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan belajar kita pada malam hari ini. Semoga Allah memberikan kemudahan dan keberkahan dalam proses belajar kita. Amin. Di hari Ahad kemarin kita sudah mulai memasuki pelajaran ke-10 dan kita juga sudah mulai kemarin membaca hiwar, Om ya. Kita sudah baca hiwarnya dan sedikit penjelasan tapi belum selesai. Kemarin kita sudah mengerjakan at-tamrin al-awwal, masuk ke at-tamrin al-tsani, di sana ada penjelasan. Di penjelasan kemarin kita sampaikan bahwasannya bab 10 ini kita mempelajari macam-macam susunan kalimat sempurna di dalam bahasa Arab. Itu inti pembahasan di bab ini. Mungkin nanti akan ada tambahan beberapa fiil yang mulhaq bi kana. Jadi kana itu kan ada kawan-kawannya, Om ya. Nanti di akhir bab ini juga kita dikenalkan dengan beberapa fiil yang mulhaq, yang disamakan, disetarakan dengan kana. Seperti fi'lun naqis pada umumnya, dia membutuhkan tambahan setelah marfu', setelah fi'lun lalu marfu', biasanya sebagai disebutnya ismu kana. Tapi normalnya kalau susunan jumlah fi'aliyah itu kan fa'il. Tapi kalau pada susunan kana wa akhwatuha disebut ismu kana atau akhwatuha. Nanti yang beberapa fi'il yang mulhaq bi kana itu juga membutuhkan tambahan. Kita bahas dulu yang macam-macam jumlah di tamrin tsani ini. Kita dijelaskan macam-macam jumlah. Dulu mungkin kita pernah mempelajari di semester 1 itu jumlah ismiyah, lalu di semester 3 jumlah fi'liyah. Tapi itu adalah pembahasan yang sangat dasar. Jadi dulu kita mempelajari di semester 1 bab 6 kalau tidak salah. Di sana kita mempelajari jumlah ismiyah itu yang penting terdiri dari mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar, udah kita menjelaskan seperti itu saja. Kita tidak membahas mubtada itu bisa dalam bentuk apa saja. Kita hanya menyampaikan mubtada itu harus ism ma'rifah. 1. Jadi bentuk aslinya, bentuk dasarnya. Dan jumlah fi'aliyah dulu di semester 3 kita jelaskan yang penting susunannya adalah fi'il dan fa'il. Itu susunan dasarnya. Itu betul, semuanya betul, tapi itu semuanya adalah susunan dasar. Baik jumlah ismiyah dan jumlah fi'aliyah. Sedangkan di semester 6 ini, di bab 10 ini, kita dijelaskan tentang jumlah ismiyah dan jumlah fi'aliyah lebih mendalam lagi, lebih terperinci lagi. Di sini, di at-tamrin ats-tsani, kalau ibu-ibu mau bawa buku, bisa dibuka di halaman berapa ini, Ibu? Halaman 80? 85. 85, ya? Halaman Iya. 85, at-tamrin ats-tsani di sana. Di sana dijelaskan al-jumlatu imma ismiyatun wa imma fi'aliyatun. Jumlah atau susunan kalimat sempurna di dalam bahasa Arab itu ada yang jumlah ismiyah, ada juga yang fi'aliyah. Dulu kita jelaskan kalau ismiyah itu biasanya diawali ism kan, Om ya. Sedangkan fi'aliyah diawali fi'il. Lalu bagaimana kalau penjelasannya di sini? Di sana kita lihat dibahas terlebih dahulu al-jumlah al-ismiyah. Fal jumlatul ismiyatu hiya allati sadruha, jumlah ismiyah adalah yang bagian pertamanya, maksudnya sadruha di sini bagian pertamanya
bagian awalnya, bagian pokoknya adalah ada tiga kemungkinan. Ada tiga kemungkinan. Di sana makanya ada hamzah, ba, dan jim kan namanya. Ada tiga kemungkinan bagian awalnya, bagian pokoknya. Kalau dulu kita menyebutnya mungkin mubtada'nya, mubtada'nya. Nah, bagian pertama, bagian awal dari jumlah ismiyah itu ada tiga kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah ismun shorih. Ismun shorih. Atau bisa juga kita sebut masdar shorih. Tapi ini lebih umum. Ismun shorih. Ismun shorih ini harus ma'rifah, ya, sebagaimana kita jelaskan di semester 1 dulu. Ismun shorih itu harus ma'rifah. Jadi semua ism ma'rifah bisa semua ism ma'rifah termasuk di sini dan bisa dijadikan bagian pertama dari jumlah ismiyah menjadi mubtada nantinya. Berarti nanti boleh misalnya ism dhamir, ism isyarah, ism mausul, lalu apa lagi misalnya ismul alam atau al-mudhaf ilal ma'rifah atau apa lagi Om? Semua ism ma'rifah. Satu lagi yang mungkin belum. Al-muhalla bi'al. Al-muhalla bi'al. Contoh di sini disebutkan di situ Allahu ghafurun. Lafzul jalalah, Allah sebagai lafzul jalalah yaitu ismul alam. Ismul alam ma'rifah. Ini ismun shorih. Jadi jadi dia bisa dijadikan bagian pertama dari ism ja'fan, bagian pertama dari jumlah ismiyah atau menempati posisi mubtada. Hadhihi madrasatun, ini contoh kedua. Hadhihi madrasatun. Hadhihi itu ism isyarah, ma'rifah berarti. Maka dia bisa menjadi mubtada atau bagian pertama dari jumlah ismiyah. Contoh yang ketiga di sini ada ana mujtahidun. Ana mujtahidun. Ana mujtahidun. Ana mujtahidun. Di sana kata ana adalah dhamir munfasil kan, ya? Dhamir munfasil, dan semua dhamir kita jelaskan kemarin, semua dhamir itu ma'rifah. Jadi dia bisa menjadi bagian pertama dari jumlah ismiyah yang menempati posisi mubtada di sini. Ana mujtahidun. Jadi lafzul jalalah Allah, lalu di sana ada Isim isyarah. Suaranya hilang ya? Iya, Ustaz, suaranya tidak terdengar. Afwan, Ustaz. Terdengar suara saya? Terdengar, tapi agak kecil, Ustaz. Sekarang bagaimana, Om? Suara saya jelas?
Lebih jelas. Tapi yang awal tadi lebih jelas sih, Ustaz. Yang pertama lebih jelas. Iya. Apa nih? Apa nih tadi ada yang ini minggu masalahnya. Nggak tahu minggu apa ini tadi. Suara saya bagaimana Om sekarang Om? Terdengar, tapi agak jauh gitu, Ustaz, rasanya. Bagaimana sekarang? Alhamdulillah jelas, Ustaz. Buka gimana buka? Bisa didengar, alhamdulillah. Bisa terdengar Bisa, Ustaz. Alhamdulillah. Tapi jelas nggak Jelas, cuman agak kecil aja volumenya, Ustaz. Tapi jelas, alhamdulillah, Ustaz. Baik. Afan ini. Jadi kalau misalkan saya ngomongnya pelan kayak gini tetap terdengar nggak Alhamdulillah terdengar, Ustaz. Terdengar, Ustaz. Baik. Baik, tadi kita sampaikan sampai mana tadi Jadi ini jenis jumlah ismiyah. Bagian pertama dari jumlah ismiyah itu ada 3 kemungkinan ya. Bisa ismun sharih, seperti contohnya di sana, Allahu ghafurun, hadhihi madrasatun, ana mujtahidun. Atau misalkan at-talibu ghaibun. At-talibu itu al-muhalla bi al kan namanya. At-talibu ghaibun, Khalidun maridun. Afan, Khalidun maridun. Khalid itu ismul alam. Baik. Ada pertanyaan dari jenis yang pertama ini. Jadi mubtada'nya berupa ismun sharih. Kemarin yang sorry itu artinya apa, Ustaz? Jelas ya? Sharih itu jelas. Atau kalau itu dari segi bahasa ya, dari segi bahasa. Tapi kalau dalam nahwu yang dimaksud ism sharih atau masdar sharih itu memang yang asli, bentuk aslinya seperti itu. Jadi memang betul-betul ism, bukan yang muawwal. Lawannya sharih kan muawwal. Kalau muawwal itu sebenarnya bukan ism, bukan masdar, tapi ditakwilkan fungsinya jadi seperti masdar, seperti ism. Nanti kita bahas di sini kan masdar muawwal yang kedua ya. Kedua masdar muawwal. Nah, Ustaz, jazakallahu khair. Baik. Ada pertanyaan lagi tentang ini jenis yang pertama? Berarti untuk awalnya yang isim sorry itu, berarti mubtada'nya itu dari ketujuh isim ma'rifah yang kemarin sudah dipelajari itu ya, Ustaz? Nah, jadi isim sharih itu semua isim ma'rifah. Semua isim ma'rifah yang kita pelajari kemarin, mungkin kecuali yang ketujuh. Yang ketujuh kemarin kan Nakirah al-maqsudah binida. Nakirah ghairu maqsudah. Apa? Nakirah maqsudah. Nakirah maqsudah binida. Baik. Ada pertanyaan lagi?
Tidak ada. Kalau tidak ada, coba kita lihat yang bagian kedua, yang ba, yang bisa menjadi awal apa? Kan misalkan ini kita nggak bisa coret-coret. Jadi jumlah ismiyah itu kan terdiri dari dua bagian, Om ya. Seperti yang kita pernah pelajari, dua bagian. Bagian yang pertama dan bagian yang kedua. Misalkan ini ismiyah. Dek, jangan ditekan, Dek. Ismiyah. Jumlah ismiyah itu ada dua bagian. Bagian yang pertama ini bisa berupa ism shorih itu tadi. Bagian yang pertama ini bisa berupa ism shorih, dan yang kedua bisa juga berupa masdar muawwal. Masdar muawwal itu yang bagaimana? Alladzi yu'awwalu bi masdarin shorih. Yaitu susunan an dan fi'lun mudhari' setelahnya yang bisa ditakwilkan sebagai masdar shorih. Yang bisa ditakwilkan sebagai masdar shorih. Jadi an dan fi'lun mudhari' setelahnya, seperti contoh di sini di dalam ayat wa antasumu khairun lakum. Wa antasumu, an dan fi'lun mudhari' setelahnya ini disebut masdar muawwal. Kenapa kok disebut masdar muawwal? Karena susunan ini, an dan fi'lun mudhari' setelahnya ini bisa ditakwilkan sebagai masdar shorih. Masdar shorihnya apa? Kalau menjadi masdar shorih maka jadi di sini jadi siyamukum. Antasumu ini masdar muawwal kan ya? An dan fi'lun mudhari' setelahnya. Ini bisa ditakwilkan menjadi masdar shorih, yaitu siyamukum. Soma yasumu, antum tasumuna. Masdarnya siyamun kan namanya? Saumun atau siyamun. Kan di sini jadi siyamukum itu masdar shorihnya. Berarti masdar muawwal di sini, masdar muawwal wa antasumu, antasumu di sini merupakan bagian pertama dari jumlah ismiyah atau yang kita sebut dengan mubtada. Begitu Om ya. Jadi masdar muawwal itu juga bisa menempati posisi mubtada. Bingung nggak Om? Nggak harus pakai wa kan Ustadz ya? Nggak, di sini wa itu wawul atof untuk menyambung dengan ayat sebelumnya. Jadi nggak harus pakai wa. Di sini kita fokusnya yang masdar muawwalnya itu. Antasumu khairun lakum. Wa itu biasanya selalu berkaitan dengan susunan kalimat sebelumnya. Ada lagi pertanyaan? Berarti kalau di... Jadi kata-katanya gimana untuk menjelaskannya, Ustaz? Bagaimana? Kata-kata apa, Om? Iya, i'rabnya, Ustaz. I'rabnya. Jadi kalau misalkan kita meng-i'rabnya, secara i'rabnya kalau kita rinci, seperti kita jelaskan kemarin, an itu harfun nasbin. Harfun nasbin yang yansibu fi'lal mudhari'. Mabni ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Semua harfan seperti itu ya. La mahalla lahu minal i'rab. Lalu tasumu itu fi'lun mudhari'un mansub wa alamatu nasbihi hadfun nun li'annahu minal af'alil khamsah. Lalu wawul jama'ah, wawul jama'ah dhamirun muttasilun mabniyun 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun. Wal masdarul muawwal, dilanjutin setelah itu. Wal masdarul muawwal min an wal fi'lu awal al masdarul muawwal min an wal fi'lu
fi mahalli raf'in. Fi Mubtada. mahalli raf'in mubtadaun. Jadi masdar muawwal antasumu di sini masdar muawwal fi mahalli raf'in. Kita katakan bukan marfu' tapi fi mahalli raf'in karena ini susunan. Setiap susunan entah itu susunan seperti ini atau nanti misalkan mubtada yang berupa jumlah itu selalu kita katakan fi mahalli. Ya, jadi i'rabnya i'rab mahalli. Fi mahalli raf'in di sini wa antasumu di situ fi mahalli raf'in mubtadaun sebagai mubtada. Bingung nggak Om? Perlu diulangi Om? Alhamdulillah udah jelas Ustaz. Kalau begitu tolong Bu Siti diulangi. Dari yang mana Ustaz? I'rabnya masdar muawwal itu tadi antasumu. Oh, dari an ya. Naam. An harfu nasbin yansibul fi'lal mudhari mabniun ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Tasumu fi'lun mudhari'un mansubun bi an wa alamatu nasbihi hadfun nuni li annahu minal af'alil khamsah. Wal wawu wawul jama'ati dhamirun muttasilun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'il. Wal masdarul muawwalu min an wa fi'li fi mahalli raf'in mubtada'un. Iya, ahsanti. Barakallahu fiik, fatahallahu alaik. Bu, ada pertanyaan? Belum ada Ustadz, tapi saya belum bisa kayak Bu Siti. Nanti privat sama Bu Siti ini. Sebelum ditunjuk saya bilang belum bisa. Pinteran buka. Ini biasanya Bu Uke itu bilangnya nggak bisa, tapi ternyata di Tapi- ujian betul semuanya. Masya Allah, amin. Masya Allah. Diam-diam menghanyutkan. Nanti minta privat sama Bu Siti nanti. Insya Allah Ustadz. Catatannya ya Bu Siti. Insya Allah Bu, catatannya kalau rapi. Nggak rapi. Tayyib. Tidak ada pertanyaan, Om? Belum Ustadz. Belum ada. Untuk khobarnya biasa ya Ustaz. Nah, yaitu khairun, yaitu khobar, khobarun marfu' kan itu kan, seperti biasa. Tayyib, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjutkan yang jim, yaitu jenis qadru jumlah al-ismiyah yang ketiga, yaitu bagian pertama dari jumlah ismiyah. Ini jenis yang ketiga, yaitu harfun musyabbahun bil fi'ali. Apa maksudnya ini? Harfun musyabbahun bil fi'ali. Kita pernah mendengar istilah musyabbah itu kan mungkin syibhul jumlah ya, syibhul jumlah yaitu susunan kalimat yang belum menjadi kalimat sempurna. Syibhul jumlah itu ada dua, ada jar dan majrur, ada dzaraf. Tapi di sini musyabbahun bil fi'li. Musyabbah itu kan diserupakan Om ya. Diserupakan. Atau kalau syibhul jumlah yang serupa dengan jumlah. Tapi kalau di sini harfun musyabbahun bil fi'li. Harfun musyabbahun bil fi'ali itu apa saja? Di sini dijelaskan al-ahruful musyabbahatu bil fi'ali hiya inna wa akhwatuha. Inna wa akhwatuha. Jadi inna dan kawan-kawannya inna itu apa saja? Ada inna, anna, apalagi ka'anna, lakinna, laita, la'alla, dan la an-nafiyah lil jinsi. Ini sebagian pernah kita pelajari, sebagian belum. Inna, anna itu pernah kita pelajari. Ka'anna dan la'alla juga sudah pernah kita pelajari. Nah, beberapa
huruf yang kita sebutkan barusan, inna wa akhawatuha, itu bisa mengawali jumlah ismiyah. Itu bisa mengawali jumlah ismiyah. Begitu Om ya. Hanya saja nanti ism setelahnya itu istilahnya bukan menjadi mubtada lagi, tapi menjadi ismu inna kan Om ya. Seperti pernah kita pelajari ismu inna, ismu ka'anna, ismu la'alla, ismu laita, dan seterusnya. Jadi ism setelah huruf-huruf musyabbahah bil fi'li ini bukan disebut mubtada lagi, tapi sebagai ism dari huruf-huruf ini. Huruf ini sebenarnya huruf apa Om? Disebutnya jenis huruf apa? Harfu nasbin. Harfu nasbin Om ya. Harfu nasbin. Harfu nasbin. Masya Allah. Jadi semuanya harfu nasbin, baik inna, anna, lakinna, ka'anna, laita, la'alla, itu semuanya harfu nasbin. Sedangkan makna yang lain itu berbeda-beda. Misalkan inna itu selain harfu nasbin adalah harfu taukid, kan itu Om ya. Lalu ka'anna itu selain harfu nasbin sebagai harf tashbih, penyerupaan. La'alla itu selain harfu nasbin, harfu roja, litaroji. Jadi untuk harapan, kan gitu, sebagaimana pernah kita pelajari di semester 3. Baik. Jadi huruf-huruf ini bisa mengawali jumlah ismiyah. Jadi kalau misalkan jumlah yang diawali huruf-huruf inna wa akhawatuha itu tetap jumlah ismiyah Om ya. Tetap jumlah ismiyah. Contoh di sana di dalam ayat innallaha ghafurur rahim. Innallaha ghafurun rahimun. Jadi ini tetap dikatakan jumlah ismiyah, bukan jumlah yang lain. Kalau misalkan di i'rab, inna itu adalah harfu nasbin wa taukidin. Harfu nasbin wa taukidin mabniyun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Sedangkan lafzul jalalah ismu inna mansubun. Ya kan Om ya? Ismu inna, innallaha lafzul jalalah sebagai ismu inna mansubun. Wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun ala akhirih. Sedangkan ghafurun rahimun itu sebagai khabaru inna marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun ala akhirih. Bingung nggak Om? Jadi jumlah ismiyah itu tidak hanya selalu ism shorih saja, tidak hanya mubtada yang bentuknya ism shorih saja. Al-jumlah al-ismiyah itu bisa ada 3 kemungkinan ini bagian awalnya. Bisa berupa ism shorih yang menjadi mubtada, bisa berupa masdar muawwal yang menjadi mubtada, bisa juga jumlah ismiyah itu diawali inna wa akhawatuha. Lalu setelah itu baru ismu inna wa akhawatuha. Bingung tidak Om? Berarti terdiri dari antara tiga hal ini ya Mas? Jadi al-jumlah al-ismiyah itu ada 3 macam ini. Ada 3 macam. Ada yang diawali ism shorih, ada yang diawali masdar muawwal, yang dua-duanya tadi, baik ism shorih maupun masdar muawwal menjadi mubtada. Ada juga jumlah ismiyah yang diawali inna wa akhawatuha. Kalau inna wa akhawatuha tidak ada istilah mubtada lagi kan Om ya? Tidak ada istilah mubtada. Ada pertanyaan? Hal min soal? Untuk misalnya kalau harful
musyabbihahnya laita berarti isim laita gitu ya Ustaz. Naam. Betul sekali, ismu laita. Ismu laita. Hal min soal, ada pertanyaan? Untuk isim inanya itu apakah harus sharih atau gimana Ustaz? Setahu saya setelah inna itu hanya bisa ism sharih, Om. Isim sharih. Setelah inna hanya bisa ism sharih. Tidak bisa masdar muawwal. Tidak bisa. Atau misalkan fi'il misalkan, nggak bisa juga. Jadi setelah inna itu selalu ism sharih. Sebenarnya yang jim ini adalah seperti yang hamzah, hanya saja ditambah inna wa akhwatuha sebelumnya kan gitu di awalnya. Jadi sebenarnya ini itu menjelaskan jumlah ismiyah itu yang bagian pertama diawali apa saja. Jumlah ismiyah itu diawali apa saja. Bisa diawali mubtada yang berupa ism sharih atau masdar muawwal, bisa juga diawali inna atau kawan-kawannya. Ada pertanyaan lagi, Ibu? Sepertinya masih ada yang bingung. Bu Siti, masih ada pertanyaan? Insya Allah cukup Ustaz. Tanya. Bu Uke? Insya Allah belum ada Ustaz. Belum ada apa, Om? Pertanyaan. Kita lanjutkan, Om ya. Kalau tidak ada pertanyaan, maka kita lanjutkan ke yang kedua, yaitu wal jumlatul fi'aliyatu hiyallati sadruha. Nah, sedangkan al jumlah al fi'aliyah itu sebagaimana kita pelajari di semester 3 dulu, jumlah fi'aliyah itu selalu diawali fi'il. Selalu diawali fi'il. Hanya saja fi'il itu ada dua macam. Maka kedua-duanya juga bisa mengawali jumlah fi'aliyah. Kedua-duanya juga bisa mengawali jumlah fi'aliyah. Dua macam fi'il itu apa saja? Yaitu fi'lun tam. Di sini disebutkan fi'lun tam. Nggak bisa. Fi'lun tam. Fi'lun tam itu yang bagaimana, Om? Apa sih yang disebut fi'lun tam itu? Ada yang tahu? Fi'il yang sudah mencakup ada fa'il di dalamnya dan sudah mempunyai makna yang sempurna. Bukan mencangkup, tapi Tidak terkandung. jadi fi'lun tam itu hanya membutuhkan fa'il untuk membuat susunan yang sempurna maknanya. Jadi fi'lun tam hanya membutuhkan fa'il untuk membuat jumlah mufidah. Sekali lagi, fi'lun tam itu hanya membutuhkan fa'il saja untuk membuat
susunan sempurna atau jumlah mufidah atau makna yang sempurna. Misalnya di sini tala'atis syamsu. Kok nggak bisa? Tala'atis syamsu. Tala'at itu fi'lun kan namanya? Dan ini fi'lun tam. Setelahnya asyamsu adalah fa'ilun marfu'un. Kalau disusun di sini ada fi'lun dan fa'il. Tala'atis syamsu di situ maknanya sudah sempurna. Tidak perlu tambahan kata lain setelahnya. Tidak perlu tambahan kata lain setelahnya di sini misalkan. Begitu Om ya. Misalkan atau dengan ada juga yang menjelaskan tidak perlu ism mansub setelahnya. Misalkan seperti itu. Sudah bisa difahami dengan sempurna. Tala'ati syamsu. Dhahaba Muhammadun. Dan seterusnya. Misalkan yang lain apa? Contoh. Qara'a Aliyun. Syariba Muhammadun. Dhahaba Sa'idun. Nama at-tiflu. Tala'ati syamsu. Kharajat Fatimatu. Ini semuanya fi'lun tam. Ini semuanya fi'lun tam. Mungkin kita bahas dulu fi'lun naqis biar bisa membandingkan Om ya. Fi'lun naqis ini kebalikan atau lawan dari fi'lun tam. Di sini yang pertama adalah fi'lun tam yang bisa mengawali jumlah fi'liyah. Sedangkan yang kedua yang bisa mengawali jumlah fi'liyah adalah fi'lun naqis. Fi'lun naqis ini yang bagaimana Om? Lawannya dari fi'lun tam. Kalau fi'lun tam itu tidak membutuhkan tambahan setelah fi'il, setelah ism marfu' setelahnya, itu tidak membutuhkan tambahan lagi untuk menjadi sempurna. Sedangkan fi'lun naqis itu membutuhkan tambahan setelahnya untuk menjadi sempurna. Jadi tidak cukup hanya dengan ism marfu' setelahnya saja. Tidak cukup dengan misalnya yang biasanya kita sebut fa'il atau misalkan kalau kana maka ismu kana. Tidak cukup hanya dengan ismu kana saja. Maka membutuhkan tambahan setelahnya. Tambahan setelahnya ini bisa berupa ism, bisa berupa jumlah, bisa berupa syibhul jumlah. Baik. Kalau ditanya misalnya kalau kita perhatikan di sini dijelaskan di bawah al-af'alun naqisatu hiya kana wa akhawatuha. Yang termasuk al-af'al an-naqisah adalah kana dan kawan-kawannya. Kana serta kawan-kawannya. Kana dan kawan-kawannya. Kawannya kana itu apa saja, Banyak sekali. Ada soro, asbaha, abha, dhalla, amsa, bata, laisa, yang pernah kita pelajari dulu di semester 3. Ada mazala, ma bari'a, man fakka, dan ma tafi'a. Termasuk juga madama. Dan nanti di akhir bab ini kita dikenalkan dengan af'alus syuru' yang mulhaq dengan kana. Itu juga termasuk fi'lun naqis. Di antaranya ada kada, rokiba, aushaka, ada syara'a, akhadha, tofiqa yang kita pelajari di hiwar kemarin. Ada ja'ala, ada ansha'a. Itu semuanya termasuk fi'lun naqis. Termasuk al-af'alun naqisah. Al-af'alun naqisah ini jika mengawali suatu susunan kalimat, maka kalimatnya ini tetap disebut jumlah fi'liyah, ya. Karena ini fi'il. Kana dan
kawan-kawannya, kana, soro, mazala, itu semuanya fi'il. Meskipun fi'lun naqis. Dia membutuhkan, setelah marfu' masih membutuhkan tambahan untuk menjadi sempurna. Tambahan ini bisa berupa ism mansub, misalkan kana Muhammadun naiman. Kana Muhammadun. Kana itu fi'lun naqis. Lalu Muhammadun sebagai apa, Isim kana. Ismu kana, disebutnya ismu kana, bukan fa'il lagi, ya. Disebutnya ismu kana. Lalu setelah itu naiman adalah sebagai khobaru kana. Jadi kalau misalkan disebutkan kana Muhammadun begitu saja masih belum sempurna maknanya, masih belum bisa difahami. Membutuhkan tambahan setelahnya. Kalau ism maka mansub. Kalau ism harus mansub. Sebenarnya bisa ism, bisa jumlah, bisa syibhul jumlah. Kalau ism harus terlihat mansub. Kana al-jawu baridan, di sini contohnya. Kana al-jawu baridan. Kana itu adalah fi'lun naqis, fi'lun madhi naqis, mabni alal fathi. Lalu al-jawu itu ismu kana, disebutnya bukan fa'ilun lagi, bukan fa'ilun marfu', tapi ismu kana marfu'un. Wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun ala akhirih. Sedangkan baridan di sini sebagai apa, Khobar Khobaru. kana mansub. Khobaru kana mansubun wa alamatu nasbihi Fathatun dhahiratun ala akhirih. fathatun dhahiratun ala akhirih. Baik. Ada yang dibingungkan nggak, Om? Ada pertanyaan? Jadi, Ustaz, nah, Afan, kalau kana tadi bagaimana Ustaz? Ingatnya fi'lun madhi naqis mabniun ala ya betul. Fi'lun madin naqisun mabniyun 'alal fathi. Kana mabniyun 'alal fathi. Dan fi'lun madhi itu selalu mabni. Kalau seperti ini nampak mabniyun 'alal fathi. Kalau bersambung dengan wawul jamaah kanu, maka mabniyun 'alal dhammi. Di sini mabniyun 'alal fathi. Sudah seperti itu saja. Ada pertanyaan, Ibu-ibu? Hal min soal? Jadi jumlah fi'liyah itu selalu diawali fi'il, ya. Selalu diawali fi'il. Baik itu fi'lunnya merupakan fi'lun tam maupun fi'lun naqis. Fi'lun naqis itu kana dan kawan-kawannya. Bingung tidak, Om? Ada pertanyaan, Ibu-ibu? Mungkin kita bahas latihan, mungkin nanti bisa lebih jelas, Om, ya? Insya Allah, semoga saja. Ada pertanyaan, Ibu-ibu? Berarti kalau kana itu fi'il madhi berarti dia bisa di itu ya Ustaz, di i'rab secara lugawi dan istilahnya. Bisa dinisbatkan ke dhamir, jadi bisa ditasrif. Kana, kanu. Nah. Kanat, kanata, kunna. Dan seterusnya. Kunta, kuntuma, kuntum, kunti, kuntuma, kuntunna, kuntu, kunna. Ada lagi pertanyaan, Ibu-ibu?
Hal min soal? Tidak ada. Di sana ada tasjir. Al-jumlah, di sana ada panah. Dibagi menjadi dua. Al-jumlah itu ada yang ismiyah, ada al-jumlatul ismiyah, ada al-jumlah al-fi'aliyah. Al-jumlah al-ismiyah, di sana ada 3 contoh. Contoh yang hamzah, Allahu ghafurun. Ini diawali, bagian yang pertamanya merupakan ismun sharih. Sedangkan yang ba, antasumu khairun lakum. Ini diawali masdar muawwal. Antasumu. Antasumu itu kalau ditakwilkan menjadi masdar sharih menjadi siyamukum. Nah, ini menempati posisi mubtada. Sedangkan yang jim, innallaha ghafurun rahimun. Innallaha di sini inna mengawali jumlah ismiyah. Berarti inna dan kawan-kawannya itu bisa mengawali jumlah ismiyah. Atau yang di atas tadi disebut sebagai harfun musyabbahun bil fi'ali. Huruf yang serupa dengan fi'il. Kenapa sih kok disebutnya harfun musyabbahun bil fi'ali? Huruf yang serupa dengan fi'il. Kenapa Kira-kira kenapa Kira-kira kenapa Kenapa kok inna dan kawan-kawannya ini bisa disebut harfun musyabbahun bil fi'li, huruf yang serupa dengan fi'il? Karena pengaruhnya dia bisa menasobkan ism setelahnya. Sebenarnya yang bisa menasobkan itu kan fi'lun kan Om ya? Sebenarnya yang bisa menasobkan kan fi'lun. Menasobkan maf'ulun bihi atau maf'ul yang lain. Tapi inna di sini bisa menasobkan ism setelahnya juga. Makanya disebut dia musyabbahun bil fi'ali, yang serupa dengan fi'il. Baik. Sedangkan al-jumlah al-fi'liyah di sini juga ada 3 contoh, tapi di sini bukan berarti ada 3 macam yang mengawali jumlah fi'liyah. Kalau kita perhatikan di sana, contoh yang pertama, tala'atis syamsu. Tala'at itu fi'lun tam, fi'lun tam. Maka dia tidak membutuhkan tambahan setelah fa'il. Tala'atis syamsu. Asyamsu sebagai fa'ilun marfu'. Sudah sempurna susunannya. Tala'atis syamsu. Sedangkan contoh yang ba dan jim, kita bisa lihat di sana, kanal jawu baridan, kanallahu ghafuran rahiman. Nah, ini kana. Kana termasuk fi'lun naqis. Naqis. Dia setelah marfu' setelahnya itu masih membutuhkan tambahan. Masih membutuhkan tambahan. Kalau ism, maka ism mansub. Kanal jawu baridan. Kalau kita sebutkan kanal jawu, maka belum sempurna. Kanallahu masih ngambang maknanya. Kenapa? Nah, ada apa setelahnya? Kanallahu ghafuran rahiman. Baik. Ada pertanyaan, Ibu-ibu? Tidak ada? Kalau tidak ada, di sana ada latihan. Yang pertama, istakhrij ma fid darsi minal jumalil ismiyah wa ayyin naw'as sadri fi kulli wahidatin. Apa Om ini perintahnya? Sebutkan dari hiwar yang telah kita baca kemarin, bab 10, mana saja yang merupakan jumlah ismiyah. Mana saja yang merupakan jumlah ismiyah. Wa ayyin naw'as sadri fi kulli wahidatin minha. Dan sebutkan jenis yang mengawali jumlah ismiyah tersebut. Apakah masdar, apakah ism sharih, apakah masdar muawwal atau harfun musyabbahun bil fi'ali. Jelas tidak Om di sini perintahnya? Nah, Ustaz. Jelas Om ya? Berarti antara tiga huruf itu. Tayyib, antara 3 itu. Di sana mana saja yang merupakan jumlah ismiyah.
Silahkan ditentukan mana yang pertama yang merupakan jumlah ismiyah. Ini kebanyakan jumlah fi'aliyah. Baris ketiga. Ba'duhum waqafa yakhtubu. Ini jumlah ismiyah ya, betul sekali. Ahsant. Jumlah ismiyah. Ini sadrul jumlah di sini berupa apa, Ismun sorry. Ismun sharih. Di sini mudhaf ilal ma'rifah ya. Mudhaf ila ma'rifah. Wa ba'duhum ja'ala yaktubu 'ala saburati. Wa ba'duhum ini juga ba'duhum. Ada lagi yang lain? Mahada. Mahada. Mahada itu mubtada dan khobar ya. Yang mubtada yang mana Hah? Yakin Ada. Kalau enggak itu. Ada mubtada. Enggak mungkin ma jadi mubtada. Ma itu ism isyarah, ism istifham. Ism istifham itu nakirah. Ism istifham nakirah enggak bisa jadi mubtada. Ini jadi hadza itu sebagai mubtada. Berarti kira-kira ini jenis yang mana, Ismun sorry. Ismun sorry. Mubtada'nya ismun sorry, ya. Amrukum. Amrukum fawdo. Ini juga mubtada dan khobar. Ini jumlah ismiyah. Sadrul jumlahnya berupa apa? Ismun sorry. Ismun sorry. Mudhaf ilal ma'rifah. Amrukum. Ada lagi Inna madrasakum. Inna mudarrisakum. Mario. Kenapa langsung ke inna, Ka'anna dulu Ustaz Afwan. Ka'anna ya. Ka'annal fasla suqun. Ka'annal fasla suqun. Ini sadrul jumlahnya apa, Harful musyabbih. Musyabbah. Bil fi'l. Musyabbah. Musyabbah. Kalau musyabbih yang menyerupakan. Kalau musyabbah yang diserupakan. Yang diserupakan. Berarti maf'ul ya, Ustaz? Ism maf'ul itu. Baik. Berarti ini ka'annal fasla suqun, sadrul jumlahnya merupakan harfun. Berupa harfun musyabbahun bil fi'li, yaitu ka'anna di sini. Setelah itu ada tadi yang disebutkan Bu Siti. Inna mudarrisakum maridun. Inna mudarrisakum maridun. Ini juga jumlah ismiyah. Ada inna, ismu inna, dan khobaru inna. Berarti ini sadru jumlah ismiyah di sini apa, Sama harfun musyabbah. Sama seperti sebelumnya, harfun musyabbahun bil fi'ali. Falam yahduril yawma fayumkinukumud dhahabu ilal maktabati. Ada lagi, Ada lagi, Ada, masih ada lagi. Antadhabu. Apa Bu? Jangan bisik-bisik sendiri, Bagaimana, Al-maktabu ilal maktabati khairun lakum. An tadhhabu ilal maktabati khairun lakum. Jayyid. Di sini ada mubtada dan ada khabar. Sadrul jumlahnya berupa apa, Masdar muawwal. Masdarun muawwal. An tadhhabu di sana. Masdar muawwal. Ini kalau dijadikan masdar sharih apa, jadinya bagaimana, Lihabukum. Dhahabukum. Dhahabukum. Dhahabukum ilal maktabati khairun lakum. Begitu, ya? Ada lagi, Anta'udu. An-na'ud. Ya an-na'udu. Yang mana, An-na'uda. Mudarrisana al-madi. Enggak, di sini sebenarnya bersambung dengan jumlah sebelumnya.
ra'a ba'du zumala'i an-na'uda di sini sebagai maf'ulun bihi. Nah. Dari ra'a ba'du zumala'i al-'iyadata atau betul al-'iyadata mudarrisana al-maridha. Maf'ulun bihi di situ bukan mubtada. Ada lagi Ada yang terakhir ar-ra'yu ra'yuka. Ra'yuka. Ar-ra'yu ra'yuka. Ini juga mubtada dan khobar. Sodrul jumlahnya berupa apa Ismun sorih. Ismun sorih. Betul sekali. Baik. Ar-ra'yu ra'yuka. Latihan yang kedua, di sana ada perintah istakhrij minad darsi istakhrij ma fid darsi minal jumalil fi'aliyati wa 'ayyin naw'a sadri fi kulli wahidatin minha. Ya, ini mirip, tapi di sini yang diminta adalah jumlah fi'aliyah. Sebutkan dari hiwar yang di bab ini jumlah fi'aliyah dan sebutkan jenis sodrul jumlahnya apa. Gitu ya. Ini banyak sekali. Kalau jumlah fi'liyah banyak. Apa saja Yang pertama? Ronnal jarosu. Ini sodrul jumlahnya fi'lun apa Fi'lun tamun. Selanjutnya di sana ada wabada'atil hissatul khamisatu. Sodrul jumlahnya fi'lun apa Sama fi'lun tam. Fi'lun tam juga. Marrat 10 daqa'iqa atau aktsaru wa lam ya'til mudarrisu. Di sini sodrul jumlahnya fi'lun tam. Fi'lun tam juga. Lam ya'ti, ya'ti itu juga fi'lun tam. Sa'imatul labul intidharu. Sa'ima itu fi'lun naqis atau tam? Tam juga. Selanjutnya di sini watafiqu yataharrakuna min amakinihim wa ya'bathun. Di sini sodrul jumlahnya fi'lun apa Naqis. Tafiqu itu fi'lun naqis ya. Tafiqu itu fi'lun naqis. Makanya di sana yataharrakuna. Dan di sana sudah ada wawul jamaah, tapi pakainya di sana yataharrakuna, bukan yataharrak. Maafan, bukan misalkan kalau misalkan fi'lun tam kan biasanya misalnya dhahaba at-tullabu kan gitu Tidak perlu menyebutkan fa'ilnya 2 kali. Iya. Tapi di sini sebenarnya fa'ilnya atau disebutkan di sini apa ya? Ismu tafiqa. Ini wawul jamaah di sini. Sedangkan yataharrakuna itu menempati posisi khobarnya, khobar tafiqa. Begitu, Bingung nggak, Berarti taufik itu seperti kana ya, Ustaz? Ya, persis. Dia termasuk tadi yang mulhaq bikana wa akhwatiha. Jadi dia sama, dia termasuk fi'lun naqis. Hanya saja ini sebenarnya pembahasan di akhir bab ini. Ini termasuk af'alu syuru'. Af'alu syuru' itu fi'lun naqis semuanya. Sama seperti kana. Hanya saja khobarnya harus berupa jumlah. Khobarnya harus berupa jumlah. Makanya di sini khobarnya jumlah di sini, Yataharrakuna itu susunan jumlah fi'liyah kan, Ya, Jadi khobarnya berupa jumlah. Watafiqu yataharrakuna. Yataharrakuna ini merupakan jumlah fi'liyah sebagai khobaru fi mahalli raf'in khobaru tafiqa. Baik. Ada lagi jumlah fi'liyah yang lain?
Dakhalal muraqib. Dakhala. Di sini fi'lun apa? Fi'lun tam. Fi'lun tam. Ada lagi yang lain, Isma'u. Isma'u. Itu juga fi'lun tam, ya. Fi'lun tam. Itu fi'lun dan fa'il. Fa'ilnya wawul jamaah. Falam yahduril yawma. Lam yahduril yawma. Di situ juga fi'lun tam. Fi'lun tam. Yahdur. Setelahnya yumkinukum adz-dzahabu. Itu, ya. Nah, Yumkinukum adz-dzahabu ilal maktabati. Yumkinu. Di situ fi'lun tam juga. Awlin siraf. Ada lagi. Kharajna. Kharajna min mabna al-ma'hadi. Kharajna di situ juga fi'lun tam. Di sini. Kanatis sa'atu tsaniyata 'asyrata wan nisfa. Di sini sadrul jumlahnya berupa apa, fi'lun naqis. Fi'lun naqis. Kana, ya. Ya. Kana. Lalu Ra'a, na'am. Ra'a ba'du zumala'i an na'uda mudarrisana al-marida. Ra'a merupakan fi'lun tam. Wa qultu lahum fi'lun tam. Qultu lahum. Qult itu fi'lun tam. Setelah itu ada lagi? Laisal waqtu munasiban lil iyadah. Fi'lun naqis. Laisal waqtu munasiban lil iyadati. Ini merupakan fi'lun naqis. Fi'lun naqis. Fi'lun naqis. Membutuhkan khabar di sana. Munasiban. Tayyib. Ada pertanyaan, Ibu-ibu? Ada, Ustaz. Nah, yang itu membeda, kalau kana kan mengikuti kaidah yang itu ya, fiil ya. Kenapa ini tofiku juga itu, Ustaz, nggak tofiko gitu? Kenapa juga harus wawunya dibubuhkan di situ, ikut juga, Ustaz? Iya, wawunya itu sebagai ismunya, ism tofiko. Oh, ismunya. Ya taharoku berarti sebagai khobarnya, Ustaz. Betul. Ya taharokuna itu sebagai khobarnya. Dan khobaru tofiqo itu memang harus berupa jumlah seperti ini. Tidak bisa berupa ism. Berbeda dengan kana. Kalau kana itu khobarnya bisa berupa ism kan, ya? Bisa berupa ism. Sampai apa selesai? Dilihat tulisannya. Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, kita coba lihat at-tamrin ats-tsalits di sana. Hawwilil masadirul waridata fil jumalil atiyati ila masadira muawwalatin. Rubahlah masdar-masdar yang ada di sini menjadi masdar muawwal. Mudah, ya, insyaallah. Dicoba satu persatu. Di sana yang hamzah ada baqa'uka huna fil utlati ahsanu lak. Coba Bu Siti, tafadhali. Baqa'uka huna fil utlati ahsanu laka. Kalau dirubah menjadi anta baqa ahsan. Huna fil utlati ahsanu laka. Jayyid. Barakallahu fik. Anta baqa huna fil utlati ahsanu lak. Barakallah. Selanjutnya yang ba, tafadhali Bu Uka. Sakanuna fil mahja'i afdhalu lana. Baik, kalau jadi masdar muawwal jadi An-naskuna. Jayyid, ahsant. An-naskuna fil mahja'i afdalu lana. Barakallahu fik. Kembali ke Bu Siti, yang jim qala mudarrisul khatt.
Qala mudarrisul khatti kita apa? Kita batukum ya, Ustaz. Naam. Kita batukum nisfa safhatin bi khatin jamilin ahabbu ilayya min kitabatikum safahatin bi khatin radiin Naam. antaktubu. Iya, Ustaz. Naam, betul sekali. Karena di sana kita batukum jamak ya, maka juga masdar awalnya pakai dhamir jamak. Antaktubu pakai wawul jamak. Antaktubu nisfa safhatin bi khatin jamilin ahabbu ilayya min antaktubu safahatin bi khatin radiin. Jayyid, ahsanti. Bingung nggak, Om? Iya, berapa Ustaz? Jayyid. Ini tapi nggak selamanya begitu sih, Om. Apa tuh pengajar. Ini kan yang bilang seperti ini kan pengajar khot. Iya, Taib. Di sana ada at-tamrin ar-rabi. Ini gilirannya Bu Uke. Ma taqdirul masdaril muawwali fi qawlihi ta'ala fi suratul Baqarati wa an ta'fu aqrabu littaqwa. Apa takdir atau takwil dari masdar muawwal di sini di dalam surat Al-Baqarah wa an ta'fu aqrabu littaqwa. Ini maksudnya kalau dirubah menjadi masdar sharih jadinya apa? Masdar dari afa ya'fu di sana sudah disebutkan, mudah sekali. Afwan. Afwukum. Afwukum aqrabu littaqwa gitu ya. Nah. Afwukum wa afwukum aqrabu littaqwa. Jayyid, ahsantun. Di sini ada tamrin khamis, sadis dan sabi. Di sini jadikan PR ya, biar enggak terlalu panjang nanti. Hati thalathata amthilatin lil jumlatil ismiyati sadruha ahrufun musyabbahatun bil fi'li. Jadi yang nomor 5 ini 3 contoh dari jumlah ismiyah yang diawali harfun musyabbahun bil fi'li. Boleh inna, boleh kawan-kawannya. Boleh ka'anna, lakinna, dan seterusnya. Lalu yang nomor 6, hati thalathata amthilatin lil jumlatil fi'liyati sadruha af'alun tamatun. Berikan 3 contoh dari jumlah fi'liyah yang diawali fi'lun tam. Mudah ini. Sedangkan yang nomor 7 juga 3 contoh dari al-jumlah al-fi'liyah sadruha af'alun naqisah yang diawali fi'lun naqis. Boleh kana, boleh kawan-kawannya, boleh yang lain. Gitu ya. Tayyib. Sekarang yang tamrin di sini baru kita dijelaskan poin pembahasan terakhir di bab ini, yaitu tentang af'alus syuru'. Sebenarnya ini masih berkaitan dengan pembahasan jumlah fi'liyah tadi. Karena af'alus syuru' merupakan fi'lun naqis. Fi'lun naqis yang fungsinya, yang pengaruhnya persis seperti kana. Contohnya di sini adalah fi'lun tafiqa. Tafiqa yaf'alu kadza. Lalu contoh yang kedua, ja'ala. Ja'ala yaf'alu kadza. Akhadha, ini contoh yang ketiga. Akhadha yaf'alu kadza. Maknanya semuanya sama. Maknanya syara'a bi fi'lihi. Hampir maknanya. Atau mulai. Hampir atau mulai. Makanya semua fi'lun ini disebut af'alus syuru'. Fi'il yang menunjukkan makna mulai atau hampir. Di sana ada yang belum disebutkan di atas apa ini? Sudah semuanya, sudah semuanya. Mungkin hab mungkin yang belum. Syara'a, akhadha, tafiqa, ja'ala, wa ya ansha'a belum disebutkan di sini, Om ya. Ansha'a. Ansha'a ini juga termasuk fi'alus syuru'. Jadi semua al-af'alus syuru' merupakan fi'lun naqis. Semuanya ini merupakan fi'lun naqis yang maknanya mulai. Maknanya mulai.
Dan secara pengaruh amal itu persis seperti kana. Makanya di sini disebutkan hadhil af'al ats-tsalatsah ta'malu amal. ta'malu mana? Ta'malu amala kana. Yang pengaruhnya persis seperti kana. Kana itu bagaimana, pengaruhnya dalam susunan kalimat? Merofakkan isim setelahnya dan menasobkan khobar kan, ya? Merofakkan isim setelahnya dan menasobkan khobar. Illa, ada catatan di sini. Illa anna khobaruha yajibu an takuna jumlatan fi'aliyatan wa fi'luha mudhari'un. Jadi khobarnya harus berupa jumlah fi'liyah, ya. Khobarnya harus berupa jumlah fi'liyah. Dan fi'lunnya juga harus fi'lun mudhari'. Tidak bisa yang lain. Makanya tadi di hiwar contohnya apa, Wa tafiqu yataharrakuna. Wawul jamaah itu sebagai ismu tafiqo. Sedangkan yataharrakuna itu sebagai khobaru tafiqo. Berupa susunan jumlah fi'liyah. Fi'lunnya mudhari' yataharrakuna. Bingung nggak, Ada pertanyaan, Ibu-ibu? Ustadz, itu dia termasuk akhwat kana nggak? Bukannya? Jadi kalau dalam pembahasan kana itu sebenarnya juga ketika membahas akhwatu kana biasanya dibahas ini hanya saja disebutnya bukan langsung akhwatu kana tapi mulhaq bikana, disamakan seperti kana. Gitu, ya. Jadi sama sebenarnya jenis fi'lun naqis. Hanya saja dia bedanya dengan kana tadi, bedanya kalau kana itu khobarnya bisa berupa ism, bisa berupa jumlah, bisa berupa syibhul jumlah. Tapi kalau tafiqo dan kawan-kawannya ini khobarnya harus berupa jumlah. Dan jumlahnya harus jumlah fi'liyah. Dan fi'lunnya harus fi'lun mudhari'. Jadi kalau pembahasan di nahwu biasanya dijadikan satu pembahasan, hanya saja dikatakannya ini mulhaq bikana. Bukan langsung khobaru kana. Bukan akhwatu kana maksud saya. Nah, Ustaz. Jazakallahu khair. Jazakallahu khairan. Baik. Ada pertanyaan, Ibu-ibu? Baik. Di sini untuk yang latihan ketiga ini sekalian dijadikan PR di sana adkhil kulla fi'lin min hadhil af'al fi jumlatin mufidatin. Bubuhkan kata-kata atau kata kerja di bawah ini di dalam atau susunlah kalimat dari kata kerja di bawah ini. Susunlah kalimat sempurna. Tafiqa, ja'ala, akhadha dan syara'a. Sebenarnya ada satu lagi ansya'a. Mungkin ada juga sebagian yang menambahkan hab. Jadi tafiqa, ja'ala, akhadha dan syara'a ini coba nanti disusun nanti harus ada ismunnya dan harus ada khobarnya. Khobarnya harus berupa jumlah fi'liyah, fi'lunnya fi'lun mudhari'. Terakhir kita coba jawab yang latihan 4 ini, Hati mudhari' al-af'alil atiyah. Taharraka. Sebutkan fi'il mudhari' dari beberapa fi'il berikut. Taharraka. Ma ma'na taharraka, Kemarin sudah kita bahas. Bergerak. Taharraka, fi'il mudhari'nya apa, Taharraka, yataharrak. Yataharraku. Ini polanya, wazannya. Tafa'ala, yatafa'alu. Taharraka, yataharraku. Gitu, Jayid. Selanjutnya,
Abatha. Abatha. Main-main. Ini fi'lun mudhari'nya apa, Om? Ini wazannya fa'ala yaf'alu. Ya, basu. Ya'basu. Ya'bathu. Seperti di hiwar kemarin ada, Om ya? Ya wa ya'bathuna. Jayyid. Terakhir di sini sa'ima. Sa'ima, apa makna sa'ima kemarin, Om? Bosan. Bosan. Sa'ima itu mudhari'nya apa, Om? Fa'ila yaf'alu. Sa'ima. Yas'amu. Ahsant. Sa'ima yas'amu. Tayyib. Ada pertanyaan, Ibu-ibu? Hal min soal? Tidak ada? Ustaz, Naam? boleh dicontohin satu contoh nggak yang Tuto, Viko, dan teman-teman? Contoh. Biar mudeng gitu, Ustaz. Yang mana, Om? Contoh yang mana, Om? Yang mana ya? Yang mana aja, Ustaz? Yang maksudnya tamrin yang ketiga. Iya, betul. Naam. Itu artinya memulai gitu semua atau gimana, Ustaz? Ya, Yang sama syara'ah artinya tuh, semuanya. Semuanya artinya sama, mulai. Syara'ah soalnya kalau di buku saya nggak ada. Apa, Om? Ya. Yang Syara'ah syara'ah, atau syara'ah. Syara'ah, kenapa, Om? kalau di buku saya nggak ada ininya. Cuman 3 doang Oh, gitu, latihannya Om. itu. Wah, kurang itu, Om, berarti. Ini maksudnya memulai juga gitu, Ustaz. Ya, Syara'ah. semuanya artinya memulai, termasuk juga ansya'a. Kalau di hiwar di sana ada, Om. Wa ba'duhum ja'ala yaktubu 'ala saburati. Ja'ala itu maksudnya mulai. Sebagian mereka mulai menulis. Syara'ah nggak ada. Jadi kalau di sini kan jumlah ismiyah, boleh saja seperti itu. Kalau ditanya misalkan ja'ala yaktubu 'ala saburati, ja'ala yaktubu, lalu ismu ja'alanya mana? Ya dhamir mustatir, takdiruhu huwa. Takdiruhu huwa. Begitu, Om ya. Tapi boleh ini ya Ustaz ya. Ism dohir boleh ya? Bagaimana, Om? Boleh? Fa'ilnya ism dohir boleh. Ism ja'alanya ism dohir boleh. Boleh. Misalkan ja'ala at-talibu yadhhabu ila al-madrasati. Ja'ala at-talibu yaqra'u al-kitaba. Boleh seperti itu. Misalkan ja'ala Muhammadun yafhamu ad-darsa. Muhammad mulai paham pelajaran. Semuanya artinya sama dan bisa digonta-ganti mau pakai kata yang mana saja. Masih kurang, Om, contohnya, Bu Siti? Cukup, Ustaz, tapi artinya sama semua ya. Mau pakai yang mana aja boleh, Ustaz? Boleh, yang pakai yang mana aja boleh. Tapi kalau bisa ini bikin contohnya satu-satu, Om ya. Taufiqah satu contoh, ja'ala satu contoh, akhadha satu contoh, syara'a satu contoh. Nah, Ustaz. Artinya sama sebenarnya. Mau ditukar-tukar nggak masalah. Tayyib, ada pertanyaan Ibu-ibu? Jadi 4 kata aja atau pakai ansya, Ustaz? 4 itu saja, Om, yang ada di buku, Om. Tapi kalau misalkan mau nambah ansya'a juga nggak masalah, Om. Ansya'a itu sama juga artinya. Nah, seperti akhadha, syara'a, ja'ala kalau dalam fi'lun syuru'. Oh, di sini juga ada contoh, Om ya, kalau Bu Siti megang syarahnya. Ja'alal mudarrisu yashrahu ad-darsa. Tafiqat talibu yaktubu. Ansha'a Muhammadun yaqra'u. Akhadha talibu yaktubu. Akhadha itu fi'lun madin naqis
mabniyun 'alal fathi. At-talibu ismu akhadha marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammah dhahirah. Yaktubu fi'lun mudhari'un marfu' 'alamatu raf'ihi dhammah dhahirah wal fa'il dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa wal jumlah al-fi'liyah fi mahalli nasbin khabaru akhadha. Jadi jumlahnya tadi sebagai khabar dari fi'lun naqis. Ini malah ada tambahan di syarahnya. Masya Allah, ini syarahnya lengkap banget. Jadi selain af'alu syuru', kalau di buku tadi cuma disebutkan af'alu syuru' ya. Seperti akhadha, tafiqa, ja'ala, syara'a, dan mungkin ada tambahan ansya'a. Kalau di syarah itu ditambah lebih lengkap lagi yang termasuk mulhaq bikana. Itu sebenarnya bukan hanya af'alul syuru' saja, tapi juga af'alur roja dan juga af'alul muqarabah. Af'alul muqarabah itu misalnya seperti kada, rokika, karoba, dan ausyaka yang artinya hampir. Kada yang pernah kita pelajari dulu ya, kada. Ausyaka itu artinya hampir. Ini juga seperti tafiqa tadi. Fi'lun naqis juga yang fungsinya pengaruhnya seperti kana. Termasuk juga af'alur roja yang maknanya harapan seperti asa talibu an yanjaha. Hara ikhlaulaqa. Itu termasuk af'alur roja. Hampir, artinya hampir. Semoga artinya afan. Artinya semoga. Kalau af'alul muqarabah artinya hampir. Tapi yang ditekankan di buku tadi hanya af'alus syuru' saja. Tidak terlalu menekankan af'alul muqarabah dan af'alur roja. Gitu ya. Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita sudahi dulu, Om ya. Ini sudah jam 9 lewat. Saya minta maaf kalau banyak kekurangan. Kalau misalkan masih ada yang kurang jelas, nanti silahkan ditanyakan, Om ya. Bisa di grup atau lewat Jarul Japri. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan keikhlasan, keistiqomahan, kemudahan, dan keberkahan dalam proses belajar kita. Amin. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair.